Seperti yang sudah teman-teman lihat di tampilan ini, saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp900.000. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip ya, agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika nantinya teman-teman sudah di ACC, jika berniat untuk digalbay, silakan nanti teman-teman galbaykan saja. Karena untuk di aplikasi ini aman digalbay, dan saya doakan setelah menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya. Dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Dan bagaimana kabar? Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja ya bergabung di channel ini, dengan mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi berikutnya. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan, meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru mudah cair di tahun 2022 ini. Nah, namun sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjaman online yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan dalam video ini. Untuk poin pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian, untuk poin yang kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Dan juga untuk di poin ketiga, teman-teman jangan terburu-buru dalam melakukan peminjaman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Untuk poin pertama, di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian ya. Contohnya nanti seperti di bagian kontak, kemudian pesan, kemudian penyimpanan ataupun di ruang memori serta di telepon. Harap teman-teman nanti menggunakan data-data yang fake, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Karena jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan teman-teman itu autol, maka yang ada nanti data-data kalian itu akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan dengan baik. Kemudian ya, untuk di poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Nah, maksudnya di sini teman-teman ya,
Jika nantinya kalian belum pernah melakukan peminjaman di mana saja ataupun di OJK, maka saya sangat menyarankan kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK, seperti aplikasi Danamu, Investri, Kredit Pintar, ataupun EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut ya saya rekomendasikan karena memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi jika teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun, jika teman-teman nanti tidak memiliki rawatan yang baik di OJK, maka sudah saya pastikan data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin, ini adalah poin yang sangat penting. Dan kemudian untuk poin ketiga, teman-teman jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjamannya tinggi. Nah, jika nantinya teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian jangan terburu-buru dulu ya. Karena biasanya nanti teman-teman setelah di ACC kebanyakan untuk di aplikasi pinjol ilegal itu hanya dicairkan dengan jumlah Rp600.000 serta tenor hanya selama 7 hari. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan dengan baik. Nah, jadi seperti itulah teman-temannya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan dalam video kali ini ya. Di situ saya memberikan edukasi karena banyak sekali dari teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita ya yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih. Sampai-sampai data-datanya disebarluaskan hingga akhirnya pihak peminjam malu ataupun stres hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ya ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, baik teman-teman, jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-datanya dengan baik dan benar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini teman-teman untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis, yaitu yang bernama di sini ada Rupiah Kasih. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat galbay dalam aplikasi ini dipersilakan. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan tentunya tidak akan ada DC lapangannya teman-teman. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama ya bahwa pihak Kemkominfo ataupun pemerintah Indonesia di halaman resminya ya sudah menerangkan secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaykan saja. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun ya, pasti akan mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke foto-foto ataupun ke video-video pribadi, harap kalian amankan terlebih dahulu. Serta di bagian telepon, teman-teman bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Karena cara-cara seperti itu dilakukan untuk mengantisipasi ya, agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Bisa kalian lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Rupiah Kasih. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini ya. Untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman tertingginya sebesar 10 juta rupiah dengan bunga diberikan 15% per tahun. Nah, namun di sini teman-teman kalian jangan sampai terburu-buru ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin ketiga tadi,
kalian jangan sampai terburu-buru karena biasanya nanti setelah di ACC hanya bisa dicairkan sebesar Rp600.000. Serta tenor yang diberikan hanya 7 hari dan bunganya sangat tinggi sekali teman-teman. Nah, oleh sebab itu harap kalian kondisikan sebaik mungkin. Nah, baik, di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi Rupiah Kasih, kalian bisa klik pinjam sekarang. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di penguploadan foto KTP bagian depan. Nah, jadi pada saat penguploadan foto KTP bagian depan, usahakan ya teman-teman pencahayaan jangan sampai mengganggu foto KTP kalian, agar nantinya nama lengkap sesuai KTP serta nomor KTP akan otomatis terdeteksi oleh pihak aplikasi ini. Namun sedikit info teman-teman, di sini kalian tidak perlu khawatir ya, karena untuk di aplikasi ini keunggulannya adalah jika nantinya teman-teman sudah memiliki foto KTP di album ataupun galeri kalian ya, aplikasi ini bisa mengupload foto KTP lewat galeri ataupun album kalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk langsung mengunggah lewat kamera. Kalian bisa mengupload saja lewat album ataupun galeri yang sudah tersedia teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, jika sudah berhasil mengupload foto KTP bagian depan untuk di alasan pinjaman ini ya, kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja ajukan. Kalian bisa klik saja yakin. Maka teman-teman di halaman berikutnya diarahkan di verifikasi wajah. Jadi jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, kalau bisa kalian menggunakan nomor orang lain ataupun kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot agar nantinya teman-teman bisa aman dari penyebaran data. Dan di sini teman-teman kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Jadi seperti itu teman-teman, agar nantinya tingkat DSS-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja ajukan. Nah, maka di halaman berikutnya ada informasi tambahan teman-teman. Nah, di sini ya sedikit info untuk di pengisian alamat tempat tinggal, usahakan nanti teman-teman harus mengisi dengan sebenar-benarnya. Kalian jangan sampai mengisi asal-asalan ataupun mengisi tempat tinggal orang lain. Dikarenakan seperti ini teman-teman, kalian tidak usah takut ya. Karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah apalagi datang ke kantor kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Pihak aplikasi pinjol ilegal hanya meneror lewat data-data yang sudah tertera pada smartphone kita. Itulah tadi mengapa saya sudah menjelaskan berkali-kali, amankan terlebih dahulu. Jadi seperti itu teman-teman, agar nantinya tingkat DSS-nya akan lebih tinggi jika kalian mengisi dengan sebenar-benarnya. Kemudian untuk di informasi pekerjaan di sini teman-teman sesuaikan saja. Namun sedikit info ya, untuk di penghasilan per bulan saya sarankan teman-teman kalau bisa nanti diisi 4 juta ke atas ya, ataupun kalian sesuaikan saja dengan pendapatan daerah teman-teman. Jadi seperti itu. Jika sudah kalian bisa klik saja ajukan. Teman-teman ada kebijakan privasi ya antara pihak peminjam dengan pihak aplikasi. Nah, di sini kalian bisa membaca saja persetujuan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Jika teman-teman sudah membaca semuanya, kalian bisa klik segera tanda tangan. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh memilih limit pinjaman berapa yang dapat kita pinjam. Namun di sini teman-teman kalian jangan terkecoh ya. Karena di sini teman-teman ya, jika misalkan kita mengisi 8 juta, 10 juta ataupun ke atas, maka nanti jumlah yang akan dicairkan tidak akan pernah sesuai teman-teman dengan apa yang kita pilih sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini saya kasih contoh 3 juta rupiah. Nah, maka di sini nanti teman-teman akan secara otomatis data-data kalian itu akan diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan dalam tahap proses pemeriksaan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif ya teman-teman. Karena untuk di aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon jika nantinya data-data teman-teman akurat. Jadi seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa sedikit membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.